Berarti Zul pilihannya tinggal Prabowo atau Ganjar. Ganjar. Kalau Golkar sih sudah terjadi pembicaraan ya kuat sekali untuk ke Prabowo. Sebetulnya penentu atau tidak kan karena PKB ini pemilihnya itu loyal, blocking. Sehingga kalau suara blok itu ya siapa yang kita ikuti ya menang. Itulah kira-kira gitu. Kata banyak orang PKB itu selalu bermain pada area tengah, termasuk dalam hal pencapaian pada setiap pemilu. Dia stabil di angka itu, meskipun pada beberapa hitungan yang kami lakukan di sini agak progresif pencapaiannya PKB. Bisa dipahami hal itu, karena sejujurnya saya kagum kepada pergerakan anak-anak di PKB itu. Istilah saya itu PKB ini diisi oleh politisi-politisi muda dan dengan kemampuan kungfu yang agak cantik. Apalagi ketua umumnya, sahabat saya Muhaimin Iskandar alias Caimin atau Gusmin. Sekarang sudah di depan saya. Gus, thank you. Terima kasih Pak Akbar. Lama sekali nggak ketemu. Tapi bajunya bagus. Takut bocor. Desa masa depan Indonesia. Saya lagi sama kepala-kepala desa mendorong peningkatan dana desa karena ternyata sangat sukses ya selama ini. Satu sukses, kedua tidak ada penyelewengan. Ketiga sangat bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan. Nah nanti daripada dana APBN itu lewat atas ke bawah bocor sampainya sedikit langsung aja di bawah. Gitu. Tapi itu ada perjuangannya di situ. Kalau itu oke, kita setuju lah. Jelek-jelek begini Gus kan aku juga ikut merancang undang-undang desa kan gitu. Bersama dengan teman-teman PKB Malik Haramen segala macam masa itu. Tapi aku dengar juga ada banyak tudingan bahwa PKB mulai bermain pada tingkat kepala desa dengan otoritas politik yang didapatkan oleh Menteri PKB, benar nggak? Malah sebetulnya Menteri tidak punya otoritas apapun karena kepala desa kan sangat independen dan dana desa langsung dari Kementerian Keuangan. Menteri desa ya administratif sebagai regulasi penggunaan saja, tetapi sebetulnya tidak terlalu signifikan. Beda dengan misalnya pendamping PKH ya, Keluarga Harapan dan Kemensos sangat besar mereka pengaruhnya. Tapi kenapa PKB begitu menyukai, kita belum masuk pada isu utama loh ini. Kenapa PKB begitu menyukai desa? Pos desa, sudah 2 periode ya? Iya. Ya ini kan agenda yang tertunda. Gus Dur dulu jadi presiden ada 2 yang memang cita-cita beliau. 1 laut, 2 desa. Kelautan bisa langsung Gus Dur eksekusi bikin Kementerian Kelautan. Nah desa dulu Gus Dur itu sebelum menjadi aktivis atau ketua umum PBNU kan aktif di Bina Desa, sebuah LSM besar yang memang embrio dari desain pembangunan NGO begitulah ya, orang-orang di luar pemerintahan Orde Baru. Saya kira 2 cita-cita itu yang masih menjadi beban kita untuk harus kita buktikan, kelautan dan desa. Oh, ya tiba-tiba ingatan saya kembali ke Gus Dur lagi. Ternyata masih ada hubungannya ke situ ya. Iyalah, kita ini kan tidak jauh-jauh dan bahkan jadi begini karena Gus Dur semua untuk melanjutkan apa yang menjadi warisan cita-cita beliau. Wow. Itu misi utamanya malah di teman-teman kita. Saya menyiapkan 1-2 pertanyaan menyangkut itu Gus. Tapi kita kembali ke laptop. Tampilkan dulu data kita. Ini dia. Yes. Kita bicara ya, namanya juga mendekati pemilu kan. Pilpres ya. Peta koalisi sementara Pilpres 2024 ini ada 3. Mas Ganjar, PDIP dan P3 plus partai non parlemen Hanura dan PSI. Ya. Setidaknya kalau PSI mereka bahkan yang pertama mendeklarasikan waktu itu berpasangan dengan Yeni Wahid. Ya, gitu ya. Soal hari ini saya nggak tahu sampai ke arahnya kemana. Sudah cukup untuk mengusung, tinggal wakil presidennya. Sempat saya undang Romi ke sini dan kalau kita lihat bagaimana P3 dibawa ke situ, orang berpikir bahwa berarti cawapresnya adalah
Sandiaga Uno. Lah hari ini kok nggak jelas gitu kan? Oke, nanti kita bahas. Yang kedua, koalisi perubahan. Anies Baswedan. Cukup? Yes, cukup banget. Ada 3 partai juga di situ. Bahkan pertama kali dideklarasikan, meskipun sampai hari ini nggak kemana-mana juga, gitu kan? Tidak ada wakil presiden juga. Nah, ke koalisi KIR, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya. Hanya 2 dan langsung cukup. Gerindra dan PKB. Sebenarnya di kepala saya, inilah koalisi yang paling mantap, paling pas dan tidak ribet. Karena langsung cukup. Cukup. Presidennya Pak Prabowo, wakil presidennya jenengan. Apakah kami masih bisa berpikir seperti itu? Dan bahkan kayaknya saya nggak tahu yang koalisi perubahan itu ketua umum sama ketua umum sudah tanda tangan belum ya antar ketua umum? Masih antar di bawah level ketua umum. Nah bahkan 2 partai ini antar ketua umum. Lah iya makanya saya tanya. Kan berarti kan mantap. Ya. Iya makanya saya tanya. Masihkah harus kalau ada pertanyaan nggak mantap loh gimana mantap lah. Lah tapi ada pergerakan ke kiri dan ke kanan. Ya, terakhir kemarin dengan Golkar. Itu bagian dari supaya ramai aja. Coba jelasin dikit kita Gus. Apa yang terjadi? Ya yang terjadi kan proses ya, dinamika proses yang menentukan siapa capres, siapa cawapres. Pertama Pak Prabowo keputusan Gerindra harus capres, PKB keputusan PKB saya juga harus capres. Tapi realistis Gerindra lebih besar lah sehingga ya nanti kita lihat itu. Di sisi yang lain hampir pasti Pak Prabowo itu calon presiden, itu hampir pasti. Hampir pasti. Ya hampir pasti. Iya. Sehingga kalau disebut calon presiden 3 ya Ganjar, Prabowo sama Anies. Okay. Kalau disebut yang sudah terpenuhi, kita nggak tahu perkembangan berikutnya. Nah, kapan kita deklarasi? Barangkali pertanyaannya sama. Kapan Ganjar deklarasi pasangan? Sama. Kapan Anies deklarasi pasangan? Barangkali itulah yang namanya politik, seni untuk saling mengintai, saling karena pasangan Ganjar sangat pasangan KIR Kebangkitan Indonesia Raya bisa mempengaruhi pasangan Ganjar. Pasangan Ganjar bisa mempengaruhi pilihan capresnya Anies. Ini tentu menjadi saling mengintai dan menunggu yang kemudian dinamis. Nah, di sisi yang lain Pak Prabowo dan saya juga sepakat alangkah baiknya kalau partai-partai yang belum memiliki koalisi bisa diajak. Oke. Intensif sekarang dengan Golkar. Oke. PAN ya kalau PAN ini kan kalau dengan Pak Prabowo udah hampir intensif ya. PAN-nya? Ya. Tapi dengan saya nggak tahu. PAN dengan saya ketemu belum tahu hasil akhirnya juga belum tahu. Tapi PAN juga dekat sih, saya sama Bang Zul dekat sekali. Tapi saya tidak menangkap apa yang akan menjadi arah kemana juga. Bisa ke Ganjar, bisa ke Prabowo gitu antara 2 itu. Nggak mungkin ke Anies lah. Karena nggak mungkin ke Anies. Kenapa Anda begitu yakin? Karena yang diusung PAN ini kan Erick Thohir kan? Sebagai cawapres. Nah. Kalau misalnya masuk ke situ kan boleh saja. Dia tidak terlalu kekeh untuk ya itu hasil ngobrol saya dengan Zul. Zul bilang ya nggak mungkin saya bareng PKS lah kira-kira gitu. Jadi sudah berapa kali sama PKS gitu, bangsanya sama kira-kira gitu. Jadi ya anggap aja nggak mungkin gitu kan. Berarti Zul pilihannya tinggal Prabowo atau Ganjar. Kalau Golkar sih sudah terjadi pembicaraan ya kuat sekali untuk ke Prabowo. Kalau ke Prabowo, nah oke, saya ikuti logika itu Gus. Kalau ke Prabowo berarti beliau pasti bernegosiasi menyangkut dengan cawapresnya kan. Ya. Dan dalam hal ini kebetulan beliau pernah mengatakan sama saya, kami kalau cawapres itu Pak Erick. Lah terus kalau begitu adanya bagaimana dengan Anda? Yang bilang Pak Erick itu? Bang Zul. Oh iya. Bang Zul sempat ngobrol sama saya sih soal itu. Sudah sama-sama tahu, sama-sama punya agenda, tapi
dia bilang ya realistis juga nanti kalau sampai pada titik tertentu terjadi pembicaraan yang intensif, ya kita lihat ya. Artinya Zulkifli Hasan ngajak saya untuk lebih intensif diskusi-diskusi menyangkut ini. Bisa jadi kita ada titik temu gitu. Tapi saya belum tahu sejauh ini Mas, sejauh mana kemungkinannya apakah dia ke Ganjar atau ke Prabowo. Ya, kenapa sampai kemudian relevan untuk kita bicarakan agendanya PAN dalam konteks jenengan di sini, konteksnya Caimin adalah kan mereka itu hanya bernegosiasi tanda petik itu menyangkut dengan cawapresnya kan, ya. Mas Erik situ ya. Jadi kalau dibawa ke Prabowo masuk barang itu, pertanyaannya bagaimana dengan Anda? Kalau dibawa ke PDIP, bagaimana dengan yang sudah ada di sana sebelumnya P3? Dan hari ini sebenarnya P3 juga saya bertanya, barang ini sebenarnya siapa ini yang didorong? Karena informasi yang beredar di luar, orang yang bernama Pak Sandiaga Uno yang katanya akan didorong itu tampaknya kok malah bergeser ke PKS. Jadi agak banyak publik yang bertanya soal itu. Ya. Kembali ke soal yang tadi. Kalau misalnya ternyata PAN datang ke Prabowo, apa toleransi politik yang bisa Caimin berikan ketika ruang itu ternyata memang dipilih oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden? Ya kita sudah bukan hanya bicara dan diskusi, kita sudah sampai pada nota kesepahaman ya bahwa pasangan yang akan kita usung baik presiden maupun calon wakil presiden adalah pasangan yang disepakati Sejak dari awal. Dalam hal ini Prabowo dan saya. Caimin ya. Jadi ya sekali lagi itu berarti semua kandidat harus diskusi dengan saya. Siapapun. Nah, mungkin Bang Zul juga tahu itu sehingga ketika ketemu saya ketua umum PAN ya ayolah kita diskusi apa yang paling mungkin. Artinya bisa diajak negosiasi juga untuk komposisi. Artinya Pak Ketum dalam hal ini Pak Muhaimin Iskandar terbuka ruang kalau atau jika ternyata pilihan tidak menjadi wakilnya Pak Prabowo itu harus terjadi pada diri Anda. Oh enggak. Jadi belum sampai ke sana. Jadi sampai hari ini ya karena PKB ini mengusung calon presiden atau calon wakil presiden dari partai yang sudah disepakati, maka ya tentu wajib calon presiden atau calon wakil presidennya adalah dari PKB, kader PKB. Yeah. Jadi ya itu semacam sudah diketahui bahwa itu memang syaratnya gitu. Wow. Saya sedang mencoba mencari diksi atau pilihan kata yang tepat untuk memahami ini, Gus. Artinya, bisakah kita mengatakan teman-teman yang mau bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo dengan PKB, mbok jangan terlalu kencang-kencang minta apa gitu, lawang kita sudah ada kesepakatan kira-kira gitu ya? Iya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ini seharusnya saya ya, kenapa saya? Itu yang ngomong Pak Akbar Faisal. Iya. Bukan saya. Maaf ya. Oke. Tapi kemudian terjadilah pertemuan antara jenengan dengan Pak Erlangga Hartarto. Ya. Tadi sudah dijawab ya supaya rame-rame saja. Tapi kan dalam politik itu bisa saja terjadi kan. Saya undang Nusron ke sini, sahabat kita yang ditunjuk oleh Golkar untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan para pihak. Ternyata pilihannya pertama itu kepada Caimin gitu ya. Apa kesepakatannya waktu itu selain untuk rame-rame saja? Enggak rame-rame sih, rame-rame itu bahasa entengnya begitu. Yeah. Tapi kira-kira ada inisiatif dari Golkar untuk bergabung di KIR, Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya. Inisiatif itu diawali ya terbuka sebetulnya sudah diawali pertemuan Pak Prabowo dengan Erlangga Hartarto. Kira-kira peluang Erlangga Hartarto menjadi cawapresnya Prabowo ada enggak? Oke. Itu pertanyaan pertama. Dijawablah oleh Pak Prabowo. Ya, kalau mau jadi cawapres saya, ya tentu penentunya adalah PKB. Ngomong sama sana. Ngomong sama sana. Okay. Gitu. Awalnya dari situ. Ngomonglah
Pak Erlangga dengan saya diskusi berbagai opsi, berbagai dua hal kesepakatan. Kesepakatannya alangkah indahnya kalau kita menjadi fondasi atau menjadi pilar dari koalisi dengan siapapun. Misalnya kalau dengan tetap dengan Gerindra ya Gerindra, PKB, Golkar. Nanti kalau enggak ya Golkar, PKB harus komunikasi intensif. Artinya ada kesamaan pandang untuk bareng-bareng. Itu yang pertama. Oke, yang kedua ada nggak izin dari PKB kalau berpasangan dengan Prabowo gitu. Ya saya bilang opsi itu boleh aja muncul. Toh keputusan kita masih panjang. Tapi masuk dulu saya bilang. Masuk dulu. Nanti kalau sudah dalam koalisi KIR bareng-bareng Kebangkitan Indonesia Raya. Ya kita duduk satu meja. Mana yang paling mungkin. Yang penting 3 pilar koalisi inilah yang menentukan ke depan. Apakah presiden, apakah wapres, apakah kalau perlu perdana menteri atau menteri senior atau apa gitu. Itu kira-kira diskusinya sampai di sana. Nah pada level diskusi 3 pilar ini banyak opsi lah, lalu banyak opsi yang tentu untuk cawapres menjadi sama-sama berpeluang gitu lah, antara Erlangga atau saya gitu berpeluang. Saya lebih membuka diskusi karena yang penting gabung dulu gitu lah, gabung dulu diskusi. Saya tidak bilang harga mati enggak, ya oke diskusi dulu. Siapa tahu surveinya bagus Erlangga dibanding saya gitu. Siapa tahu survei saya lebih bagus dari Erlangga. Itu kan opsi-opsi yang masih kita lihat bisa sampai bulan Agustus lah kira-kira begitu. Meskipun sampai detik ini prinsip-prinsip koalisinya ya PKB harus salah satu, kalau nggak capres ya cawapres. Itu Pak Erlangga pahami. Nah dari situ menjadi sangat intens, kemudian terbuka opsi-opsi kebersamaan dengan 3 pilar ini. Begitu ya. Pada saat saya mengundang Nusron ke sini, kami membuka kalkulator politik yang kemudian muncul mengatakan gini, ini bisa 4 pasang loh sebenarnya, ya, dengan menggunakan pertemuan Pak Erlangga dengan Caimin kemarin itu. Apa itu? PDIP dengan P3 sudah cukup, Anies dengan 3 koalisinya sudah cukup sejak dari setahun yang lalu, Pak Prabowo sendiri dengan PAN itu bisa cukup, dan Golkar dan PKB itu cukup. Pak Prabowo dengan PAN. Oh ya, bisa jadi. Oke. Kalau ternyata tiba-tiba ada angin yang lebih banyak ke kanan atau ke kiri, itu kemungkinan itu bisa terjadi ya? Sampai hari ini belum. Dan itu tidak menjadi bahan pembicaraan hari itu. Sebelum opsi ya, tidak. Dan bahkan terlintas pun belum. Terlintas pun belum karena kita masih konsentrasi betul dengan Gerindra ini dan terikat komitmen tertulis yang harus saling jaga. Makanya kita lihat sampai kira-kira awal Juli lah ya, awal Juli itu baru apakah 3 pilar koalisi PKB, Gerindra, Golkar ini bisa menyatu atau tidak. Jadi saya masih kerja keras untuk Golkar, PKB, Gerindra ini jalan. Kerja keras untuk Golkar, PKB, Gerindra. Tidak masuk dalam paket itu PAN? PAN masuk bagus, kalau nggak masuk juga nggak terlalu menjadi pertimbangan kita. Apalagi karena sudah ada. Karena PAN ini bisa jadi dari awal kan sebetulnya ke Ganjar ya dari awal. Awal sekali kan Ganjar Erik gitu. Ganjar Erik. Ya. Kita sempat dengar itu. Ya, awal-awal itu. Sehingga kalkulasi saya Golkar sulit untuk ke Ganjar. Apalagi Gerindra. Sulit ke PDIP gitu. Kalau PAN
masih sangat mungkin ke PDIP. Kita jangan masuk ke situ dulu, Mas. Saya masih bicara fokus kepada PKB sebagai motor utama di sini. Kenapa emangnya kalau hanya dengan Gerindra dengan PKB kan sudah lebih dari cukup. Dan secara ketokohan Anda layak untuk itu sebagai calon wakil presiden. Pak Prabowo juga seperti itu. Apa yang ditunggu? Apa pertimbangannya agar sampai kemudian sampai sekarang ini masih juga akhirnya geser kiri kanan, ngajak bicara kiri kanan itu apa masalahnya? Kan waktunya masih belum habis toh, kecuali waktunya sudah habis. Peluang terbuka untuk mengajak bergabung bersama-sama memperbesar dukungan, semakin banyak partai tentu semakin bagus. Yang bekerja di sel-sel bawah saat pilpres. Nah, selagi itu masih terbuka jangan mengambil kesimpulan. Begitu kita tutup final koalisi ya menjadi sayang. Loh, apa bedanya ketika Anda merajut kesepakatan baku di tahap awal itu dengan Pak Prabowo, Gerindra dengan PKB? Kan sudah terkunci di situ. Betul. Presidennya adalah Pak Prabowo, wakil presidennya Anda. Andai saja KIB nggak pecah, nggak pisah gitu, kita mungkin sudah selesai. Tapi kan ini peluang karena Golkar nggak ada KIB, karena ya terutama Golkar, karena jadi ada peluang untuk untuk mengajak, kesempatan untuk mengajak. Oke. Jadi faktor pecahnya KIB ya. Ya, faktor ada peluang Golkar bisa diajak. Kalau Golkar menutup diri ya tentu kita berhenti di situ. Dan itu peluang untuk mendapatkan kemenangan dalam konteksnya Anda itu menjadi besar ya. Karena harus kita realistis, semakin banyak semakin bagus. Perdebatan di ruang publik juga menyangkut soal ini, bahkan itu mengemuka dan kadang-kadang membuat beberapa pihak jadi tensi tinggi, itu adalah peluang Prabowo Ganjar. Oh yes, sudah pernah itu. Ya, sampai sekarang sebenarnya masih ada pikiran itu. Meskipun tampaknya sudah hampir tertutup pintunya. Dari pihak PDIP, Mas Hasto mengatakan matahari terbit dari manapun. Itu tampaknya tidak bisa berubah lagi. Meskipun Nusron dengan canda mengatakan gini, ya kalau mendung gimana? Ya kan? Dari kubu Pak Prabowo juga begitu. Kader-kadernya, para diehardnya itu mengatakan nggak bisa, ini sudah fix ya melalui Rakernas. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau ternyata memang agar menjamin kemenangan kaum nasionalis itu, apa yang Anda bisa katakan di tempat ini? Ya, ada yang terus berusaha waktu itu menyatukan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar gitu ya. Dan ternyata kan nggak terjadi. Dua-duanya tidak ada yang mau nomor 2. Semua ingin nomor 1 kira-kira begitu. Partai juga mana mungkin seorang Ganjar dan PDIP bisa menjadi cawapres. Padahal harga mati Gerindra adalah capres. Jadi mustahil terjadi. Menurut saya melihat itu harapan-harapan yang tidak bakal terjadi. Yang Yesus ya sama-sama targetnya sama, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Bahkan ada yang lebih jauh dari itu, menyangkut soal kerumitan ini. Ini menyangkut Anies. Kata beberapa orang, kalau ternyata kemudian koalisi perubahan itu tidak juga bisa finish di satu titik, seperti hari ini sudah setahun lebih tidak ada pergerakan ke depan, dan kemudian itu tidak bisa mengusung Anies, ada peluang bagi Anies untuk bersama dengan salah satunya. Dan dalam hal ini yang paling dekat itu adalah Pak Prabowo. Dengan melihat sejarah mereka ya, di Gubernur DKI, Gerindra yang mengusung mereka, dan seterusnya. Apa yang dalam pikiran Caimin menyangkut ini? Maksudnya Anies jadi cawapresnya Prabowo gitu. Ketika koalisi di sana itu ternyata nggak bisa finish. Saya belum bisa membayangkan ya apakah itu bisa terjadi karena satu, koalisi sana udah cukup gitu kan. Mungkin kecuali bubar beneran. Yang kedua ya
Di sini ada kita PKB yang nggak mungkin diganti di situ. Nggak mungkin diabaikan. Kalau ternyata targetnya adalah memastikan kemenangan itu dengan menggunakan kalkulator sederhana, Pak Prabowo begitu populer, kemudian Pak Anies yang calon presiden tapi ternyata tidak bisa maju. Nah, kalau digabungkan itu bisa memastikan itu bisa menang, tidak ada ruang bagi PKB untuk memaklumi itu ya. Saya kira enggak. Saya kira enggak terjadi itu. Sulit terjadi. Artinya Anies harus melupakan kalkulator atau hitung-hitungan banyak orang tentang itu ya. Ya. Wow. Mas, aku itu kan saya mau memuji lo ya. Enggak apa-apa toh saya puji di sini toh. Boleh ya, dong. kan? Namanya disyukuri. Tadi pengantarnya juga saya bersyukur sekali itu. Waduh PKB, dan memang pemilu 2019 kemarin di papan tengah kan jauh tertinggi dibanding yang Coba tampilkan. Kita punya data tentang itu. Nah ini nih. Ini perolehan suara PKB dari 99 ke 2019 ya. 99 itu dapat 12,62. Ini tertinggi ya. Ya tinggi. Itu efek dari Ya karena lahir dengan semangat Gus Dur baru ya, semangat baru pertama kali lahir. Iya, Gus Dur waktu itu yang mengendalikan, kemudian 2004 10,56. Ya. Sempat jatuh pada 4,95. Ya, itu yang Keributan antara konflik. Oke, tapi kemudian 2014 rebound 9,04. Ya. Dan ternyata pada tahun 2019 makin meningkat, Iya. 9,69. Dalam catatan Caimin 2024 kira-kira berapa? Minimal 2 digit lah. Minimal itu. Berapa tuh? 11, 12, 13 gitu. Antara. 11, 12, 13. Itu ekuivalen dengan berapa kursi? Kalau 13% sekitar berapa ya? 100 kursi begitu ya. Enggak ya, 15% 100 kursi. 5% 100 kursi gitu ya. Wow, banyak loh itu. Besar itu. Itu bisa jadi pemenang kedua loh. Iya, bisa. Iya. Bisa. Nah, survei-survei kan memang kadang-kadang PKB nomor 2, kadang-kadang Golkar, kadang-kadang Gerindra. Jadi kita switch 3 partai ini, Golkar, PKB, Gerindra itu gantian gitu kalau di survei-survei kita ya. Artinya peluang itu ada untuk 15% dengan bergantung pada 3. Satu, kerja caleg yang masif atau tidak. Yang kedua tidak ada kecurangan. Yang ketiga ya tentu kecurangan itu kan money politik. Yang ketiga akar kultural ini tetap kokoh gitu lah. Mas, kenapa Anda begitu yakin bahwa 15% atau ekuivalen dengan 2 digit itu tadi Anda bisa capai? Karena dari yang kami pahami Anda termasuk partai ya, nggak tahu nih mau disyukuri atau tidak ini. Jarang diasosiasikan dengan kekuatan oligarki pemilik modal besar. Jarang kita dengar, meskipun kadang-kadang selentingan kiri kanan. Tetapi kan yang realnya itu adalah diasosiasikan Anda dengan NU. Lah, dalam banyak catatan ini kelihatannya dengan NU yang sekarang Anda tidak terlalu mesra kelihatannya. Apa yang bisa kami pahami dari ini? Harus dibedakan antara NU dan PBNU. Oke. NU itu kekuatan yang mengakar, tumbuh, berkembang, kultural, belum tentu pengurus gitu kan. Terus tradisi gitu, ke cara pandang keagamaan dan politik itu NU. Tapi PBNU adalah pengurus di tingkat pusat. Pada dasarnya tidak banyak perubahan. Zaman Kiai Said Agil Siraj, PBNU juga menyatakan berdiri di atas semua partai. Kemudian banyak anggota pengurus PBNU zaman Kiai Said Agil Siraj juga dari partai-partai. PDIP, Golkar banyak sekali juga macam-macam. Sekarang juga sama, cuman vokalnya saja karena pengurus baru ya. Vokalnya, narasi yang dibangun ya memang lebih menjaga independensi di atas partai-partai yang sama gitu. Artinya berdiri di atas semua partai. Saya kira bagus ya. Saya juga bilang kepada teman-teman
terutama para pengurus PKB, ini saat yang tepat untuk memposisikan, dan saya setuju dengan langkah-langkah Gus Yahya itu, bahwa NU harusnya ngurusi jamiah. Jamiah itu anggota, kekuatan-kekuatan organ-organ di dalam NU, pesantren, di situ yang harusnya diurusi, masjid, musola. Karena banyak orang bilang dulu NU sibuk berpolitik, kemudian nggak ada yang ngurusin masjid, masjid diambil Wahabi kan gitu. Itu sering. Nah, saya setuju. NU konsentrasi di kekuatan kultural, politik biar PKB yang bergerak. Ini menjadi mencuat kembali pasca Muktamar Lampung lah ya, dan itu positif buat saya. Untuk saya anggap ini sebagai vaksinasi buat PKB untuk bagaimana tumbuh tetap kuat kokoh dengan membagi tugas yang lebih detail dengan NU, pengurus NU. Dan alhamdulillah sih survei-survei juga sangat menunjukkan arah PKB sudah imun ya, punya kekuatan, tidak lagi bergantung pada orang per orang, bergantung pada statement by statement, tapi sudah sistem pengorganisasian politik yang bersendi kultur, bersendi ke-NU-an, bersendi tradisi. Tapi ada beberapa analisis yang tampaknya tidak sebangun dengan itu, Cak. Apa itu? Bahwa sebenarnya kekuatan PKB itu ada di NU. Maka ketika NU atau dalam hal ini pengurus ya dikomando ya oleh PBNU, dalam hal ini adalah kabinetnya Gus Yahya sekarang, maka mereka mengatakan tampaknya PKB tidak boleh terlalu optimis sekarang ini. Apa tanggapan Anda? Buktinya survei aja kan. Gus Yahya ngomong apa aja tentang PKB negatif misalnya, surveinya masih positif terus. Kerja-kerja di bawah, sinergitas NU dan PKB juga jalan seperti biasa, tidak ada sesuatu yang berubah. Lalu apa yang berubah? Kan sama aja berarti kan. Ada beberapa pengurus PBNU yang notabene awalnya adalah simpatisan dan atau pendukung PKB itu, tapi di beberapa daerah itu mereka menyatakan tidak lagi bersama dengan PKB. Dan itu ada berada di kantong-kantong Jawa di mana memang itu adalah kantongnya PKB. Itu tidak mengkhawatirkan Anda? Sampai hari ini tidak kita temukan sih hal-hal yang di Jawa Timur ya, nggak kita temukan. Biasa aja semua, jalan sistemik, sinergi antar kultur dan struktur jalan dengan baik. Apalagi ada satu kesepahaman bahwa secara pribadi orang-orang pengurus NU pun tidak ada masalah membantu atau bergerak untuk PKB, juga nggak ada masalah. Semuanya sih yang saya tahu normal ya, normal aja, nggak ada perubahan yang berarti. Meskipun elit puncaknya PBNU narasinya berbeda dengan yang lalu, tapi yang lainnya menurut Anda tidak ada tetap aja ya? Tetap aja. Artinya yang jenengan katakan tadi itu bahwa bedakan antara suara PBNU dengan NU itu ya, itu bisa diterjemahkan banyak situ. Sudah berjalan kuat gitu ya. Jadi ibaratnya statement sudah tidak mempengaruhi lagi kinerja gitu. Ngomong apa aja sudah enggak. Oh, jadi Gus Yahya ngomong apa saja ya, enggak pengaruh lagi di bawah. Bukan enggak pengaruh, jangan dipotong nanti ya. Nanti dipotong saya. Jadi statement-statement apapun nggak pengaruh dengan sistem kerja. Jadi saya bilang sama teman-teman, ini buktinya perlu vaksin di situ, vaksinasi itu perlu di situ sehingga daya tahannya tetap terjaga. Statement apapun, bahkan kerentanan partai itu salah satunya adalah berita, isu. Ketika kita diberitakan negatif, rumor, fitnah, serangan-serangan itu harus dilihat sebagai bagian ujian mental para kader dan pengurus, drop atau tidak itu. Nah, alhamdulillah kita sedang terus mengalami hal itu. Itu berangkat dari tadi itu pengalaman pernah terjadi konflik dan seterusnya, itu pelajaran yang berharga betul. Menjadi daya tahan yang kuat. Apa sih masalahnya, Mas? Yang mana? Dengan PBNU, saya harus perjelas. Sebetulnya nggak ada masalah. Gus Yahya dan kawan-kawan PBNU itu
ingin menunjukkan bahwa PBNU bisa diterima oleh semua partai. Itu aja sih masalahnya, cuma di situ. Dan saya setuju, nggak ada masalah. Silahkan, bahkan bendahara umumnya dari PDI Perjuangan, nggak ada masalah. Bendahara umumnya PDI Perjuangan. Tapi udah diganti kan. Oh oke, saya paham maksudnya. Oh gitu ya. Ya. Saya harus ngomong apa tentang bagian ini? Ya intinya kekuatan PKB ini sudah teruji lah ya dengan dinamika yang internal maupun eksternal. Saya kira tugas para kader PKB ya meyakinkan rakyat pada umumnya. Kerja sebagai partai politik, jangan bergantung kepada orang, bergantung kepada suasana. Ya, PDIP bisa sebesar itu, masa PKB nggak bisa sebesar itu? Itu aja pikiran yang harus ditanamkan di kader-kader PKB. Apa bedanya gitu kira-kira. Sekarang Jawa masih kekuatan utama ya? Jawa Timur. Total kursi berapa sih sekarang Pak Ketua? Sekarang 58. 58. Itu dari Jawa itu berapa itu? Jawa itu 19 tambah 11 ditambah 1 ditambah ya itu 19 Jawa Timur, 11 Jawa Tengah, Banten 1 itu Jawa. Pernah Anda pemenang di Jawa Timur, tapi di pemilu yang lalu? Betul. Kita pemilu lalu agak kalah di jumlah kursi, menang di suara. Menang di suara tapi kalah di jumlah kursi. Bahwa kemudian realitasnya memang yang dihitung adalah kursi itu juga ya. Berapa Anda kehilangan berapa kursi di sana, Gus? Selisih 2 sama PDIP. 2 dengan PDIP. Ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Itu kan kantong utamanya Anda Jawa Timur. Ya, itu ada daerah pemilihan yang yang tidak bisa diprediksi. Madura misalnya. Madura itu hilang di situ. Ya, hilang. Hilang maksudnya ke Nasdem. Gak tahu kemana itu, ke Nasdem apa ke Golkar gitu ya. Itu tidak kita duga gitu. Nasdem ya, Nasdem kayaknya. Karena dapat 1 di sana. Ya. Dan di sana kan ya saya tahu kenapa sampai lari ke sana. Susah dihitung di situ. Kemudian ada kantong dapil mana satu lagi. Tapi bahwa dari segi suara kita berlebih di beberapa tempat itu. Sehingga akumulasi kursinya nggak sama dengan jumlah suaranya. Selain Pulau Jawa yang paling banyak nyumbang itu apa Sulawesi atau Sumatera? Hari ini Sumatera, terutama Lampung, Sumsel, Aceh. Oh iya ya, wakil gubernurnya Lampung itu Nia itu kadernya. Aceh penuh dapilnya, tapi Sulawesi Selatan itu mengejutkan. Dapat 1 loh. 3 dapil dapat 2. Oh no. Ya. 3 dapil. Iya, Sulsel 1 dan Sulsel 2. Iya. Saya sempat mengundang Mbak Yeni ke sini. Banyak bercerita, tapi saya tidak mau mengutip apa yang dikatakan Mbak Yeni karena bisa didengarkan di YouTube saya. Tapi ada ya banyak mengatakan begini. Kalau kemudian kekuatan Gus Dur kembali bersatu di PKB itu akan dahsyat banget. Namun tampaknya dari artikulasi dan gerak tubuhnya Mbak Yeni itu tampaknya tidak lagi terbuka ruang itu. Dan ada satu kalimat di sini dia katakan, kita ditawarin nggak? Kira-kira gitu. Apakah mungkin keluarga Gus Dur dan atau para pengikut Gus Dur mendapatkan kembali tawaran untuk ke PKB, Gus? Oh pastilah. Kita dari dulu berusaha untuk kembali ya, merangkul, mengajak bergabung dengan berbagai usaha untuk itu. Mungkin tidak terlalu menarik buat Yeni dan kawan-kawan. Tapi kita pada dasarnya sangat terbuka dan bahkan kakak iparnya Yeni sendiri itu. Siapa? Faisal Reza. Oh, Faisal Reza. Jatim Probolinggo Pasuruan. Pasuruan itu setiap saat menawari, mengajak, memberikan klarifikasi atas perbedaan dan cara pandang kalau ada isu yang salah yang ditangkap. Kadang-kadang muncul di media kan berbeda dengan yang sesungguhnya. Jadi tugas Faisal Reza untuk mengklarifikasi itu. Nah sejauh ini ya masih belum berhasil ya.
Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan suatu hari akan. Apa masalahnya, Gus? Kenapa sampai kemudian tampaknya kerekatan itu seperti nggak bisa didapatkan lagi? Ya saya tidak tahu, itu mungkin cara pandangnya ini dan teman-teman yang mungkin belum memahami atau belum mengerti apa yang terjadi di dalam PKB sesungguhnya gitu. Seperti apa? Ya misalnya bahwa PKB ini alat perjuangan bersama yang bisa lebih maksimal daya gunakan untuk perjuangan cita-cita kita semua kalau kita bersinergi. Ya, mungkin dia lebih ingin netral, tidak berpartai misalnya. Ya saya nggak tahu, itu kira-kira saja ya. Kita tidak bisa mendapatkan yang dimaui sesungguhnya. Tapi kita usaha terus. Bahkan Faisal Reza itu selalu mencoba itu, mengajak begitu. Sudah berapa lama Caimin di PKB, memimpin PKB itu? Udah sejak 2000 berapa tadi? 2015. 2015 ya. Kalau misalnya negosiasinya adalah bagaimana keluarga ini bersatu kembali, dalam hal ini ada transisi kekuasaan, itu sama sekali tidak ada ruang untuk bahkan kita buka semua opsi untuk ya ini. Seperti apa misalnya, Gus? Ya mau jadi menteri misalnya, mau jadi apapun, kita welcome aja. Kalau jadi ketua umum nggak bisa ya? Boleh aja. One day kan ada proses, ada waktu, ada mekanisme yang tentu harus ada satu kebersamaan. Karena memang ada trauma-trauma tentu dari semua pihak, semua yang terjadi, yang saya kira udahlah anggap itu masa lalu. Kalau bisa menatap masa depan jauh lebih baik. Iya, karena catatan dari publik itu kan tampaknya kaum Gus Durian itu ternyata masih besar. Ya besar atau tidak saya nggak tahu. Ya, orang membayangkan kalau kemudian ini bersatu itu dahsyat itu. Ya. Jadi kelompok hijau nasionalis, menakutkan itu. Dan saya masuk pada poin kita mendekati detik-detik akhir diskusi kita. Gaya berpolitik Anda itu kan menyenangkan, Gus. Kata orang begini, iki partai menengah tetapi selalu jadi penentu gitu. Ya kita syukuri. Sebetulnya penentu atau tidak kan karena PKB ini pemilihnya itu loyal, blocking. Sehingga kalau suara blok itu ya siapa yang kita ikuti ya menang. Itulah kira-kira gitu. Jadi suaranya udah pasti. Makanya rugi kalau nggak ngambil PKB. Suara ibarat dagangan itu barangnya kualitasnya bagus, ada barang bagus. Gitu. Kok nggak dipakai saya gitu ya? Rugi sendiri loh ya. Nah itu yang saya mau bahas pada bagian akhir diskusi kita, Gus. Ada suara yang mengatakan gini, ini kebangkitan Indonesia Raya ini nggak selesai ini karena tampaknya ada ketidaknyamanan politik antara kedua tokoh. Dalam hal ini Gerindra dan PKB yang diwakili oleh Pak Prabowo dengan Caimin. Ya. Apakah benar Pak Prabowo mau mengambil partainya jenengan tapi tidak menginginkan Anda menjadi wakil presiden seperti suara yang beredar? Ya beredar begitu, dan saya suruh wakil ketua umum sampaikan kepada teman-teman Gerindra. Jangan sungkan-sungkan. Ngomong aja yang fair, jujur. Ya. Punya pilihan calon wakil presiden yang pasti. Kemudian kita bicara ikut apa enggak gitu kan, enak kan? Ya. Sudah kita sampaikan. Jangan di belakang. Jangan gitu. Kita sampaikan saya suruh wakil ketua umum sampaikan kepada teman-teman Indonesia. Terus jawabannya sama selalu seperti yang diucapkan di media. Enggak, pokoknya wapres yang menentukan adalah Caimin kan gitu kan. Jadi
capres yang menentukan Caimin itu adalah satu narasi berbeda loh, Gus, dengan mengatakan capresnya nanti adalah Caimin. Berbeda narasi loh. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Tapi kan kalau sudah begitu disampaikan baik-baik, omong kan ternyata nggak juga. Artinya, iya. Lagian kan Caimin orang yang terbuka ya untuk segala hal ya. Iya, artinya ya. Ini strategi saja gitu. Strategi saja supaya semua bisa ikut lah gitu. Tapi kan saya bilang di sini, Gus, Anda bisa ngecek tayangan saya yang kemarin. Ya. Saya katakan pada teman-teman Romi dengan Nusron itu bisa menjadi gangguan yang serius bagi koalisi ini kalau kemudian Caimin dibiarkan berada pada wilayah yang tidak nyaman seperti ini. Wajar loh. Partaiku cukup loh. Aku ada di mana saja bisa menentukan loh. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Dan untuk itu you harus memaintain aku dengan baik dan tepat untuk itu. Anda merasa diperlakukan seperti itu? Ya baik sih, hubungan baik, kerja baik, dan bahkan saya tidak bisa cerita yang sesungguhnya hubungan saya dengan Pak Prabowo itu. Tapi soal waktu aja, waktu yang tepat untuk kita bisa sampaikan. Bahwa PKB Gerindra tidak berpisah atau tidak tergoyahkan, itulah kira-kira. Dikunci di situ ya, pemirsa dengar tadi. Jadi pikiran itu kayaknya harus dibuang itu, sudah dinyatakan terkunci di situ. Jadi kata orang itu ya biarkanlah menjadi seperti apa ya, angin sepoi yang menimpa ya. Supaya rame lah. Kalau terlalu cepat diputus gimana? Oh iya. Gus, terakhir. Ini menyangkut dengan Pak Jokowi di antara Anda semuanya, partai-partai ini. Ya. Sejujurnya kami juga di sini di lembaga yang saya bersama teman-teman ini sedang mengkaji Pak Jokowi akan kemana. Realitasnya, narasi, bahasa, argumen, pernyataan dari terutama dari kubu partainya Pak Jokowi dalam ini PDIP itu semakin mengeras. Salah seorang juru bicaranya mengatakan kami meminta Pak Jokowi itu tidak berpihak. Ini narasi yang agak berbeda dari apa yang kita pahami tentang PDIP dan relasinya dengan Pak Jokowi sebagai kader ya. Mereka menyebutnya petugas partai ya. Anda sendiri melihat seperti apa posisi Pak Jokowi dan dalam kaitan dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Bersatu itu? Pak Jokowi bahkan secara terbuka sih saya lihat dan kita semua ikuti, yang paling diinginkan dari beliau adalah seluruh program-program dan legacy yang dia bangun dipastikan terlaksana lanjut. Nah, lanjutkan apa yang sudah dirintis gitu lah, kira-kira itu. Baik disampaikan ke publik maupun secara implisit beliau sampaikan itu kemana-mana. Sehingga wajar refleks seorang yang ingin legasinya dibawa terus oleh kepemimpinan manapun, era apapun, ya lalu terjadi subjektivitas dukungan, satu hari ke Ganjar, satu hari ke Prabowo, itu dinamis saja menurut saya, biasa-biasa aja. Seorang presiden punya subjektivitas, yang itu hak politik. Bisa saja statementnya di luar sebagai presiden dia punya pilihan-pilihan. Ini semua udah tahu lah kecenderungan ke Ganjar satu hari, kecenderungan ke Prabowo satu hari, biasa dinamis itu. Relasi PKB dengan Pak Jokowi itu kita lihat ya, relatif tidak pernah mengalami guncangan ya. Sejak dari pertama. Di pemenangan 2014 kan kita sama-sama Gus gitu ya. Jadi saya melihat bahwa PKB dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Tidak seperti misalnya dengan hubungan Pak Jokowi dengan salah satu partai yang mendukungnya sejak dari awal itu hari ini gitu ya. Tidak perlu kita sebutkan apa namanya. Tapi saya ingin memahami dari sudut pandang seorang ketua umum PKB, Caimin, itu menyangkut dengan posisi Pak Jokowi hari ini. Apakah ada kemungkinan Pak Jokowi bersama dengan KIR
koalisi Indonesia Raya itu, di mana kemudian tampaknya kekhawatiran itu dan atau pikiran itu diperkuat dengan pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar dari katakanlah dari PDIP sendiri. Apa ada kemungkinan itu? Kemungkinannya gimana? Bersama dengan KIR atau koalisi besarnya nantinya dengan ini. Mendukung Prabowo Ya. misalnya. Bisa sangat terjadi. Bahkan mungkin kuat dukungan Pak Jokowi ke Prabowo semakin menguat. Itu penting bagi Pak Prabowo dan bagi kita. Dukungan Pak Jokowi sebagai tokoh yang hari ini punya daya dukung rakyat sudah hampir 80% sangat penting. Sangat penting. Ya. Dan bagi PKB itu akan semakin merekatkan hubungan antara PKB dengan Pak Jokowi. Hubungan sama antara PKB dengan Pak Jokowi hubungan yang sangat produktif ya, saling memahami dan mungkin hanya bisa dipisahkan kalau ada sesuatu yang prinsip yang dilanggar dari hubungan-hubungan strategis dan produktif itu. Dan sampai sekarang tidak ada. Tidak ada yang dilanggar. Gus, terakhir. Kalau memang betul-betul menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, Anda akan berbicara dengan Pak Prabowo tentu saja menyangkut dengan kabinet. Enggak. Katakanlah misalnya 3 pendukung tadi kan dirancang atau dipikirkan 3. Gerindra, PKB dan Golkar. Bagaimana Anda akan memperlakukan partai-partai yang non koalisi Anda? Kan hari ini kan Pak Jokowi ya, setidaknya pada periode keduanya itu merangkul semuanya. Bahkan Pak Prabowo sendiri yang bekas lawannya di capres, 2 capres Gus itu dirangkul. Nah katakanlah misalnya Anda menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Apakah akan memberikan saran dan atau memutuskan hal yang sama? Katakanlah misalnya dengan memberikan ruang, kalau menang, memberikan ruang kepada lawan-lawan Anda, tanda petik. Baik kepada Pak Ganjar maupun terutama kepada Pak Anies. Iya tentu, pasti itu karena Pak Prabowo dari rekor politiknya, dari pengalaman terakhirnya bersama kompetitornya Pak Jokowi, akhirnya menyatu, sinergi bahkan. Tentu setelah menang, saya hampir pastikan harus mengajak semua partai-partai untuk membangun pemerintahan yang produktif, yang didukung oleh parlemen yang kuat, sehingga efektif di dalam menjalankan pemerintahan. Di luar itu tentu supaya dari awal kita mengetahui betul bahwa kompetisi ini tidak boleh habis-habisan, tidak boleh mati-matian, toh ujung-ujungnya kita bareng-bareng juga. Sehingga mari kita bangun demokrasi kita ini dengan demokrasi yang fair, terbuka, jujur, kemudian tidak habis-habisan satu dengan yang lain. Toh ujungnya juga rekonsiliasi dalam konteks pemerintahan yang dibangun atas kebersamaan semua kekuatan. Dan hal ini Pak Prabowo sepakat? Karakternya seperti itu. Sepakat. Oh belum dibicarakan ya? Pasti sepakat. Oh, okay. Pasti sepakat. Saya jamin sepakat. Karena ngobrol-ngobrol kita selama ini juga sama prinsipnya, semakin banyak partai yang bergabung semakin mempercepat proses kemenangan dan penyusunan pemerintahan baru. Lah terus kalau gitu ngapain ada pemilu? Ya pemilu tetap kompetisi siapa yang menang. Oh, Tapi setelah siapa yang menang, ya lalu bareng-bareng lagi. Ya nanti di situ kalau nggak ada pemilu nggak jelas siapa yang menang, siapa yang presiden, siapa yang nggak presiden. Ini pemilu kan sekedar itu, sekedar siapa yang menang lalu yang menang mimpin, yang lain ikut kan. Ikut ya. Ya atau yang sudah kalah mau jangan merasa lebih menang. Gus, Yes. Pak Ketua Umum. Terima kasih Bang Akbar. Saya menikmati diskusi ini karena ya sejujurnya kami Saya sudah sangat hati-hati supaya rahasia nggak keluar. susah saya ngerem. Tapi begitulah para pemirsa Akbar Faisal dan Sensor. Ternyata kepancing juga.
Caimin adalah seorang politisi senior. Beliau telah menunjukkan bagaimana mengendalikan perpolitikan melalui partainya. Gus, semoga sukses ya. Terima kasih Bang Akbar Faisal. Sukses Saya selalu uncensored. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Bapak Muhaimin Iskandar, seorang tokoh yang hari ini sejujurnya gerakan kepalanya, gerakan tubuhnya itu menentukan kemana gerangan angin akan bertiup dan siapa yang akan memenangkannya. Amin. Kita tunggu ke depan dan ini adalah bagian dari pembelajaran publik. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.